Halo sahabat putar belum semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat sarang atau tempat bertelur putar pelung. Untuk itu saya tunjukkan beberapa material atau bahan untuk membuatnya, dan kali ini adalah bahan-bahan yang ada di sekitar kita yang sangat efisien bahkan tanpa biaya. Antara lain bahannya adalah seperti ini. Yang pertama kita siapkan ini jerami. Jerami kita tinggal ambil aja di sawah, karena padi kemarin sudah panen. Nah, banyak sekali jerami. Saya kebetulan dekat dengan sawah, sehingga saya ambil banyak itu, ada satu karung. Nah, ini untuk persediaan untuk membuat sarang puter belung, karena untuk kebutuhan breeding atau berternak puter belung ini. Kemudian yang kedua kita siapkan gunting ya, gunting biasa ini bisa buat nyukur. Kemudian yang ketiga kita manfaatkan ceting plastik ini juga barang-barang tidak terpakai ya, jadi bekas catering. Nah, kita manfaatkan untuk bahan sarang burung nanti. Kemudian yang berikutnya ada satu bahan lagi, yaitu bendrat. Ini untuk sebagai pengikatnya nanti ketika sudah selesai. Baiklah sahabat sekalian, kita perlu menyampaikan ini karena kita sebagai peternak atau breeder ini adalah hal yang sangat primer. Jadi sarang itu karena sebagai tempat bertelur, nah ini sangat pokok bagi seorang peternak, dan ini harus sewaktu-waktu kita buat dan sewaktu-waktu kita perbaiki. Oleh karena itu kiranya sangat perlu kita sampaikan kepada teman-teman hal ini, karena ini kebutuhan primer bagi seorang breeder. Baiklah, kita mulai tutorial kita untuk membuat sarang ya, atau tempat bertelur burung puter belung. Yang pertama, jadi ini jerami, kita potong-potong dengan panjang kurang lebih 2 cm ya, kurang lebih 2 cm. Jadi kita potong-potong aja seperti ini. Nah, ini mengapa dipotong-potong, tidak panjang aja langsung ditata begitu? Nah, ini ada alasan khususnya. Nah, alasannya apa? Ini dipotong pendek-pendek. Ini dari pengalaman yang sudah saya praktekkan. Kalau panjang-panjang ini akan menjadi masalah, khususnya bagi anakan atau peyikan nanti setelah menetas, yaitu kadang bisa mengikat kaki-kakinya, sehingga anakan itu menjadi terjerat dan akhirnya bisa sampai mati kalau kekinjak-kinjak terus. Nah, akhirnya tidak bisa gerak. Nah, akhirnya malah jadi mati peyikannya. Nah, oleh karena itu untuk lebih amannya kita potong-potong dengan ukuran ini kurang lebih 2 cm. Dengan seperti ini menjadi aman ya, aman karena pendek-pendek, tidak mengikat kaki-kaki peyikan atau anakan burung puter pelung itu. Nah, ini agak kita percepat sedikit ya. Ini jerami ini sebenarnya tidak harus jerami ya, akan tetapi ini bahan yang paling mudah kita dapat di sekitar tempat saya, sehingga kita manfaatkan jerami ini. Bisa saja misalkan teman-teman menggunakan rumput ya, jenis rumput,
tapi sama aja dipotong-potong seperti ini supaya tidak mengikat-ikat kaki-kaki burung itu. Dan kecenderungan juga menjadi lebih rapi kalau misalkan ini dipotong-potong seperti ini. Nah, ini jumlahnya tidak terlalu banyak ya, jadi secukupnya saja, karena nanti ini bisa dipakai untuk 1 kali siklus atau 2 kali siklus penetasan. Nah, nanti setelah 2 kali ini sebaiknya kita ganti ya, kita ganti saja dengan jerami yang baru, karena lebih bersih kalau baru. Nah, itu akan lebih bagus, lebih sehat. Nah, kalau pada siklus yang kedua itu nanti mau dipakai bertelur lagi, nah itu cukup ditambah jeraminya saja. Yang pada siklus pertama itu tidak usah diambil. Nah, ini sudah saya potong-potong semua teman-teman ya, sudah selesai. Nah, kemudian ini kita masukkan ke dalam ceding ini ya, ceding ini kita pakai 2, ini kita tumpuk jadi 1 supaya lebih kekar ya, lebih kekar, sehingga ini di sekelilingnya buat tangkring juga kuat seperti itu. Nah, ini kita masukkan saja seperti ini. Ini kita masukkan. Nah, kemudian ditata sedikit ya, ditata sedikit dengan posisi yang tengah ini, tengahnya lebih ini apa, lebih cekung lah, sehingga telur itu tidak lari-lari ke sana kemari. Nah, teman-teman, ini juga kenapa saya pakai model seperti ini. Selain pertama ini efisien biaya ya, ini karena kita memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita tanpa harus membeli. Nah, ini juga aman di telur. Jadi karena ini dindingnya agak tinggi, telur ini tidak akan gelinding ke sana kemari. Jadi lebih aman. Termasuk nanti ketika sudah ada penyikannya juga aman, sebelum bisa tangkring itu mereka tetap masih ada di dalam sarang ini. Nah, begini teman-teman. Kemudian ini ada bendrat ya. Ini tujuannya untuk mengikat. Jadi nanti kita taruh di salah satu pojok kandang yang kita butuhkan. Coba ini di zoom di sini ya. Nah, kemudian ini kita taruh ini. Nah, untuk mengikat. Jadi ini cukup ditaruh di pojok. Nah, kemudian nanti diikat supaya tidak bergerak, tidak berlari, sehingga akan lebih nyaman. Nah, teman-teman, ini contohnya ada yang sudah saya pasang ini. Ini dari plastik juga. Nah, itu sebentar lagi mau dipakai bertelur, itu sudah siap. Oke teman-teman, kiranya cukup ini dulu ya bagi yang sama-sama penghobi puter pelung, khususnya yang berternak. Nah, kiranya model sarang seperti ini paling efisien, bahkan tanpa biaya. Baiklah teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kiranya untuk kali ini kita cukupkan sekian ini untuk praktek membuat sarang atau tempat bertelur puter pelung. Untuk perkembangan yang lain nanti saya sampaikan pada konten video-video berikutnya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Dan saya Mas Git dari Kamboja Bird Farm, Banjarnegara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.